Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Entin Purma Isti Marwihani. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021, angkatan pertama Universitas Negeri Yogyakarta. Nomor peserta PPG saya 2015 0121 3185. Hari ini, Senin tanggal 19 Juli 2021, akan melaksanakan praktek mengajar UKIM di SD Negeri Garungan, Panjatan, Kulon Progo. Kelas 3, materi tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelas 3 yang sudah hadir kelas hari ini, sudah join di Google Meet. Untuk mengawali pertemuan hari ini, supaya kita semangat, kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Untuk Mas Abdul, nanti Bu Guru minta memimpin temannya untuk bernyanyi bersama. Siap Mas Abdul ya? Siap. Kawan-kawan, kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, 3. Satu Nusa Terima kasih untuk Mas Abdul yang sudah memimpin teman-temannya. Selanjutnya kita berdoa bersama supaya kegiatan hari ini lancar sampai akhir dan ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat. Bu Guru mau minta tolong sama Mbak Vanessa untuk memimpin teman-temannya berdoa ya Mbak Vanessa. Mari teman-teman kita laksanakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil Mbak Vanessa yang sudah memimpin doa. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Baik, anak-anakku kelas 3 yang hebat, tadi sudah mengirimkan presensi peserta didik dereng. Sudah ya? Belum. Sudah. Nah, ada yang belum? Baik, yang nanti belum, tolong setelah pembelajaran ini selesai, presensi di Google Form-nya diisi. Hari ini yang sudah hadir Mas Abdul, hadir. Mas Alan, Hadir. Mas Arif, Mas Bayu, Hadir. ada
Hadir. Mas Farhan, Hadir. Mbak Alvira, Hadir. Mbak Niken, Hadir. Mbak Firly. Hadir. Terima kasih semuanya sudah hadir. Kita lanjutkan. Kemarin sudah belajar apa ya? Apa yang kemarin sudah kalian pelajari hari Jumat kemarin? Belajar apa? Ciri-ciri hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Ya, apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Bernapas. Apalagi? Bernafas. Oh iya. Ya. Menanggapi rangsangan. Nah, hari ini kita akan belajar ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian sikap yang harus dilakukan sebagai makhluk hidup. Sikap yang baik itu apa? Kemudian kita akan belajar menghitung dan mewarnai. Sekarang kita akan belajar materi pembelajaran kelas 3. Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Pembelajaran 6. Bukunya yang seperti ini. Sudah disiapkan bukunya di halaman 45. Tujuan dari pembelajaran hari ini nanti peserta didik mengamati gambar. Setelah mengamati gambar, peserta didik dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, setelah mengamati gambar, peserta didik dapat menunjukkan informasi tentang ciri-ciri makhluk hidup secara tertulis menggunakan kosakata baku dalam kalimat efektif. Yang ketiga, setelah mengamati cara menjumlah, peserta didik dapat menjumlahkan atau memecahkan masalah penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati, peserta didik dapat mempraktekkan atau menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Kemudian manfaat dari belajar hari ini. Buat apa toh kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup? Nah, supaya kita tahu bahwa makhluk hidup itu banyak dan ciri-cirinya juga banyak. Tidak hanya makhluk hidup itu tidak hanya bernafas, tidak hanya minum, butuh makan, ya toh. Ternyata bergerak, berkembang biak, kemudian tumbuh, berkembang, itu juga termasuk dari ciri-ciri makhluk hidup. Kegiatan apa yang akan kita lakukan hari ini? Satu, kalian nanti mengamati gambar, nanti Bu Guru sajikan gambar. Kemudian mengerjakan tugas di LKPD, lembar kerja kemarin yang sudah Bu Guru bagikan. Kemudian kita akan belajar penjumlahan. Nah, selanjutnya akan mengerjakan evaluasi. Evaluasinya nanti melalui Google Form. Nah, setelah itu mengirimkan tugas yang dari LKPD dan yang terakhir melakukan refleksi. Refleksinya juga melalui Google Form. Sampai situ paham ya? Iya. Paham. Kan, yuk kita amati gambar berikut. Gambar ini gambar apa? Makan bersama. Makan bersama. Ini gambar satu keluarga melakukan makan bersama. Siapa ini kira-kira ya? Nih, sekarang menurut Mas Farhan, ciri-ciri makhluk hidup apa yang sesuai dengan gambar? Memerlukan makanan. Memerlukan makanan. Ini ciri-ciri makhluk hidup itu memerlukan makanan, minuman, gitu. Kemudian sikap apa yang harus dilakukan berkaitan dengan gambar. Gambarnya ini gambar keluarga yang sedang makan. Sikapnya apa yang harus dilakukan? Sikap yang baik. Apa? Berdoa sebelum dan sesudah makan. Apalagi, Mas?
Makan yang bersih dan sehat. Betul, Mas Abdul tadi. Mbak Ajeng, sikap apa? Makan tidak boleh sambil bicara. Betul, makan tidak boleh sambil bicara. Siapa lagi yang punya pendapat lain? Cuci tangan sebelum makan. Oh, betul Mas Alan. Sekarang wajib itu ya, tidak boleh asal comot makanan. Sekarang sebelum ngambil makanan harus cuci tangan. Selanjutnya, Guru ada gambar lagi. Ada 4 gambar ini. Sudah terlihat? Sudah. Ada 4 gambar. Kita ulas satu persatu. Gambar apa toh ini? Pertama, Olahraga. olahraga. Kira-kira dari gambar ini, ciri-ciri makhluk hidup apa yang bisa kalian sebutkan dari gambar ini? Bergerak. Kemudian apa lagi? Kalau manusia, cara bergeraknya apa? Tidak tepat. Dengan cara apa? Jalan. Berjalan, berlari, bersepeda, ya kan? Naik motor, itu juga bergerak. Terus, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga agar kita itu bisa bergerak dengan baik, menjaga kesehatan kaki ya, kakinya jaga pakai sendal, pakai sepatu. Oke. Lanjutkan. Yang kedua ini gambar apa ini? Menutup mata saat bau. Ini ada anak di luar, misalnya ini, kemudian ada sinar matahari. Silau, berarti kalau silau harus menutup mata. Ini kira-kira ciri makhluk hidup apa yang terlihat dari gambar tersebut? Terhadap rangsang. Iya, terhadap rangsangan. Jadi, sikap yang baik dari gambar ini adalah melindungi mata dari silau matahari dengan menutup mata, kemudian menjaga kesehatan mata. Tadi Mas Abdul tidak boleh menonton televisi terlalu dekat, kemudian tidak boleh menonton handphone terlalu dekat atau terlalu lama. Baik, gambar selanjutnya adalah ini adalah gambar satu keluarga. Di situ ada ayah, ibu, anak, kemudian nenek, kakek, ya kan? Ya. Ini merupakan ciri makhluk hidup bahwa makhluk hidup itu berkembang biak. Jadi tadinya adalah hanya nenek dan kakek, kemudian ada ayah dan ibu, kemudian ada kita sebagai cucu, ya kan? Itu namanya berkembang biak. Cara berkembang biak macam-macam, ada yang melahirkan, ada yang bertelur, ya kan? Ya. Kalian bisa memberi contoh makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya apa? Ayam. Ayam. Oh, ya. Kura-kura. Selain itu ada yang melahirkan. Apa hewan yang bisa melahirkan atau berkembang biak dengan melahirkan? Sapi. Betul Mas Farhan. Hebat Mas Farhan. Kita lanjut. Kita harus bersyukur bahwa manusia bisa berkembang biak menjadi banyak. Berarti kita keluarga jadi banyak. Ini gambar apa? Gambar keluarga, ayah, ibu, dan anak menghirup udara segar di teras rumahnya atau di halaman rumahnya. Ciri-ciri makhluk hidup dari gambar ini adalah bahwa makhluk hidup itu bernafas. Kemudian Mas Abdul, cara atau sikap apa yang harus dilakukan sesuai dengan gambar ini apa? Menjaga lingkungan supaya udara tetap bersih dan segar. Iya, betul Mas Abdul. Terima kasih. Hebat. Kemudian Mbak Niken, ya Mbak Niken apa Mbak Niken? Sikapnya apa supaya kita bisa menghirup udara segar? Tidak membakar sampah. Iya.
Jadi kalau ada sampah jangan dibakar, itu akan menjadikan polusi udara. Jadi udara kita akan jadi kotor. Ya, lanjutkan. Yuk, sekarang kalian buka LKPD-nya. Tadi guru sudah menerangkan ya, ciri-ciri makhluk hidup, kemudian sikap yang harus dilaksanakan, sikap yang baik itu apa sesuai dengan gambar. Nah, coba sekarang kalian berkelompok. Bu Guru bagi kelompoknya Mas Abdul, Farhan, sama Arif kelompok 1. Mbak Ajeng, Vira, Mbak Firly kelompok 2. Kemudian kelompok 3 Mbak Vanessa, Mbak Niken, sama Mbak Firly. Jadi ada 3 kelompok ya hari ini. Secara berkelompok kalian berdiskusi tentang tugas ini. Coba kalian diskusikan dengan kelompok kalian tentang gambar pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Di sebelah gambar ini, di sini di kolom ini kalian tuliskan ciri-ciri makhluk hidupnya apa, kemudian sikap baik yang harus dilakukan berkaitan dengan gambar ini apa. Paham ya? Paham. Kalau sudah paham, Bu Guru beri waktu 10 menit cukup? Cukup. Baik, 10 menit dari sekarang ditulis gambar pertama itu cirinya apa, ciri-ciri makhluk hidupnya. Kemudian sikap yang baik yang harus dilakukan apa. Baik. Cukup ya? Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, Bu Guru minta kelompoknya Mas Abdul. Coba gambar nomor 1 itu. Yuk dibacakan Mas Abdul. Aku dan keluarga sedang berolahraga. Olahraga menunjukkan bahwa makhluk hidup dapat bergerak, manusia bergerak dengan cara berjalan atau berlari. Olahraga dan salah satu cara menjaga badan dan alat berat benda-benda yang dapat melukai. Iya, terima kasih Mas Abdul. Sekarang nomor 2. Yo Mbak Firly, dibacakan Mbak Firly nomor 2. Aku menutup mata saat silau melihat sinar matahari. Ya, sikap yang harus dilakukan. Coba Mbak Niken. Aku menutup mata saat silau melihat cahaya matahari. Menutup mata ketika silau menunjukkan bahwa makhluk hidup peka terhadap rangsang hal ini untuk menjaga organ tubuh kita. Salah satu cara mensyukurinya, kita harus menjaga mata untuk tidak terlalu lama dan dekat sama menonton televisi, karena itu akan sangat merusak mata. Betul, terima kasih Mbak Niken. Selanjutnya yang gambar ketiga, Mas Farhan. Ya, ciri-ciri makhluk hidup berkembang biak. Berkembang biak adalah menghasilkan keturunan. Untuk melestarikan jenisnya, makhluk hidup memiliki kemampuan berkembang biak. Ya, betul. Terima kasih Mas Farhan. Kemudian gambar keempat. Yuk Mbak Ajeng yuk. Bernapas. Kita harus menjaga lingkungan supaya bersih dan sehat. Supaya lingkungan bersih dan sehat. Terima kasih untuk Mbak Ajeng ya. Tadi untuk Mas Farhan, Mas Abdul, kemudian ada Mbak Niken, Mbak Firly, semua kalian sudah membacakan hasil dari mengidentifikasi gambar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kalian hebat semua. Hebat semua. Sudah benar ya semuanya tadi untuk ciri-ciri makhluk hidup. Baik, kita lanjutkan pembelajarannya. Ciri makhluk hidup salah satunya adalah membutuhkan
makan. Bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan akan makanan? Menurut kalian apa yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan makanan? Coba apa? Kalau kalian di rumah tidak ada makanan, apa yang kamu lakukan? Bekerja. Bekerja, mencari uang untuk membeli makan, gitu. Ya. Nah, misalnya lagi, kalau yang perempuan kok di rumah tidak ada makanan, bisa memasak. Caranya banyak. Orang tuamu bekerja untuk mendapatkan uang untuk bisa membeli makanan. Ini contohnya di sini. Contohnya, pada hari Minggu, Ibu menerima pesanan telur asin dari Bu Joko sebanyak 1.700 butir. Bu Asih memesan sebanyak 2.000 butir. Dan Bu Ririn memesan sebanyak 800 ikan bakar. Bu Reni memesan 500 ikan bakar. Ayo, kita bantu Ibu menghitung jumlah telur asin dan ikan bakar yang harus dibuat. Caranya bagaimana? Dengan menghitung dengan cara susun pendek. Baik, pesanan telur asin tadi pertama 1.700 ditambah 2.000. Kita jumlahkan di sini dengan susun pendek. Susun pendek itu seperti ini. Harus diperhatikan angkanya yang ditulis harus lurus, harus sesuai nilainya. Kalau satuan, bawahnya juga harus satuan. Puluhan, bawahnya juga puluhan, dan seterusnya. Nah, sekarang dihitung. Mbak Vanessa ini misalnya. Mbak Vanessa menghitung yang telur asin. Berapa ini Mbak Vanessa? 3.700. 3.700, jadi 0, ini 0 tambah 0, 0. Kemudian ini 0 tambah 0 ya 0, 7 tambah 0, 7, 1 tambah 2, 3. Jadi pesanan telur asin Ibu sebanyak 3.700 butir. Nah, sekarang pesanan ikan bakar. Siapa yang mau membantu menghitungkan? Siapa? Sebut namanya. Farhan. Ayo, Mas Farhan. 1.300. Baik, selanjutnya. Sebelumnya, Bu Guru tanya dulu. Ada yang belum jelas? Jelas semua. Oh, jelas semua, Mas Alan, hebat. Yo, sekarang ini ditulis dulu di bukumu, kemudian dihitung. Bu Guru beri waktu 5 menit. Yuk. Sudah, Bu. Coba Mbak Vanessa, bantu Bu Guru menghitung. Nomor 1. Dari belakang ya Mbak Vanessa ya. 0 tambah 2 berapa Mbak Vanessa? 2. Kemudian 2 tambah 7. 9. Kemudian 4 tambah 1 berapa? 5. 2 tambah 2. 4. Jadi jumlahnya berapa? 4.000. Berapa Mbak Vanessa? 592. Ye, betul Mbak Vanessa. Kemudian nomor 2, coba Mas Bayu sudah belum yang nomor 2 Mas Bayu? Sudah. Kalau sudah, 5 tambah 1 berapa? 6. Kemudian 2 tambah 6. 8. Kemudian 1 ditambah 3. 4. Terus yang terakhir, 3 ditambah 1. 4. Jadi jumlahnya atau hasil penjumlahannya berapa Mas Bayu? 4.486. Betul, ya, hebat. Kemudian yang nomor 3, Mas Farhan tadi. Yo, Mas Farhan nomor 3, Mas Farhan. 4 ditambah 5 berapa Mas Farhan? 9. Kemudian 0 tambah 2. Sekarang 6 tambah 0. Tadi berapa Mas Farhan? 6. Kemudian 4 tambah 2. 6. Jadi hasilnya berapa penjumlahan itu Mas Farhan? 6.629. Betul sekali. Dari ketiga soal ini, adakah kesulitan? Tidak. Semua sudah bisa cara menjumlahkan dengan susun pendek ya? Ya.
Ya, ini susun pendek tanpa ada menyimpan. Sekarang kalian buka LKPD kegiatan 2 yang ada gambarnya ini. Amati gambar ikan berikut ini. Selesaikan soal yang ada pada gambar ikan tersebut. Kemudian warnai dengan ketentuan sebagai berikut. Warnai dengan warna merah pada bagian ikan untuk hasil penjumlahan lebih dari 5.000. Kemudian yang kedua, warnai dengan warna kuning bagian ikan untuk hasil penjumlahan kurang dari 5.000. Yang ketiga, warnai dengan warna biru untuk hasil penjumlahan sama dengan 1.000. Jadi sebelumnya kita sediakan dulu 3 warna. Pensil warnanya sudah disiapkan belum? Warna merah, kuning, dan biru. Dengan cara seperti tadi, dengan susun pendek, kita kerjakan satu persatu penjumlahan berikut. Pertama yang ada di sini, di sirip. 500 ditambah 500. Berapa? Berapa Mas Bayu? 1.000. Berarti siripnya ini nanti diwarnai warna apa? Warna Biru. Biru. Ya, nanti diwarnai warna biru. Bagus. Yang kedua, bagian tubuh ikan yang sini. Ini dijumlahkan dulu 4.000 ditambah 900. Berapa Mas Farhan? 4.900. 4.900. Berarti nanti bagian ini diwarnai warna apa Mas Farhan? Kuning. Ya, karena kurang dari 5.000. Baik, Mbak Vanessa, bagian perut. 3.100 ditambah 2.500. Berapa Mbak Vanessa? 5.600. Berarti nanti bagian perut ini diwarnai warna apa Mbak Vanessa? Merah. Ya, betul, merah. Kemudian Mbak Ajeng, 2.300 ditambah 1.300. Berapa Mbak Ajeng? 3.600. Berarti bagian sini nanti diwarnai warna apa Mbak Ajeng? Kuning. Kenapa kok warna kuning? Karena kurang dari 5.000. Karena kurang dari 5.000. Hebat Mbak Ajeng, betul. Oke, selanjutnya yang ekor. Yang ekor siapa ya yang mau bantu Bu Guru ya? Oh, Mas Abdul. 7.500. Ya, nanti warnanya apa ekornya Mas Abdul? Merah. Merah, betul Mas Abdul. Oke. Mas Arif. Nih, strip yang bawah sini Mas Arif. 700 ditambah 700. Berapa Mas? 1.400. Kalau 1.400 maka diwarnai dengan warna Kuning. kuning. Kenapa kok kuning? Kurang dari 5.000. Betul, hebat sekali kelas 3 ya. Tadi sudah disebutkan warnanya, tinggal mewarnai ya kalian nggih? Ya, Bu Guru beri waktu berapa menit maunya? Atau nanti diwarnai setelah pembelajaran ini, kemudian diwarnai juga boleh. Punya Bayu sudah, Bu. Oh, punya Bayu sudah. Baik, kalau sudah, tolong perlihatkan. Yuk, punya Bayu seperti apa gambarnya? Oh iya, hebat Mas Bayu. Oke, betul. Kemudian Mas Farhan sudah? Belum. Baik, yang sudah, siapa yang sudah? Nah, Mas Bayu, kepalanya kan belum diwarnai itu ya, toh? Kepalanya boleh Mas Bayu beri warna kesukaan Mas Bayu apa? Bebas warnanya, Mas Bayu. Yang bagian kepala diwarnai dengan warna kesukaannya masing-masing. Ya, punya siapa yang sudah? Coba perlihatkan. Ada yang sudah?
Selain Mas Bayu? Sudah, Bu. Yang sudah yuk perlihatkan. Ya, punya Mas Abdul. Kepalanya sudah diwarnai belum Mas Abdul? Itu betul Mas Abdul, hebat. Ya, hebat Mas Abdul. Nggih. Yang lain yang belum selesai nanti diselesaikan setelah pembelajaran ini ya. Kalau sudah selesai nanti hasilnya difoto, dikirimkan ke Bu Guru lewat link Google Form. Nanti Bu Guru kirimkan linknya. Fotolah hasil belajar kegiatan 1 dan 2. Yang 1 tadi yang menulis teks tadi. Di foto. Kemudian yang kedua adalah yang mewarnai, yang menghitung soal penjumlahan yang ada di dalam ikan, kemudian mewarnai. Ini difoto, kemudian dikirim ke Google Form yang linknya ini nanti Bu Guru kirimkan. Ini, seperti ini nanti tampilannya Google Form-nya. Kalian isi nama, nomor absen, kemudian fotonya di-upload. Nah, sekarang kerjakan soal evaluasi yang ada di Google Form juga. Evaluasinya seperti ini. Nah, salah satunya seperti ini. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas menunjukkan bahwa makhluk hidup titik-titik. Kalian amati gambarnya ini. Nomor 1, kucing. Terus ada anaknya ini. Ini cara ciri makhluk hidupnya apa? Bahwa kucing itu Berkembang biak. bergerak, B berkembang biak, C tumbuh, D bernafas. Apa? Berkembang Berkembang biak, ya betul sekali. Karena ini gambarnya kucing, kemudian ada anaknya. Nanti evaluasinya kalian selesaikan di Google Form, ya linknya itu. Nanti setelah pembelajaran ini selesai. Dari pembelajaran yang tadi, ciri-ciri makhluk hidup, ya kan? Kesimpulannya adalah yang sudah kita pelajari hari ini adalah ciri-ciri makhluk hidup, sikap yang baik yang harus dilakukan, kemudian kita menyelesaikan soal penjumlahan, setelah itu mewarnai gambar ikan dengan warna yang sesuai dengan hasil penjumlahan yang ada di dalamnya. Ini kesimpulan kita. Untuk selanjutnya, kalian membuat refleksi atau mengisi refleksi di Google Form atau di link Google Form. Nanti di sini diisi kelas berapa, namanya, nomor absennya ya diisi, kemudian apa yang sudah kalian pelajari hari ini, perasaannya hari ini seperti apa. Sekarang coba Bu Guru tanya lagi. Apa yang kalian rasakan selama pembelajaran ini? Senang belajar bersama Bu Guru? Senang bertemu teman-teman? Iya. Iya, senang walaupun hanya lewat tidak apa-apa, bisa melihat wajah ceriamu. Kalau tadi sudah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, apa yang akan kita pelajari besok? Besok kita akan mempelajari pertumbuhan dan perkembangan manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Materinya sangat menarik, kalian bisa persiapkan. Nanti dibaca buku terlebih dahulu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ini sangat menarik karena kita jalani atau kita lalui di kehidupan sehari-hari. Itu materi untuk besok. Baik. Kalian selamat belajar ya. Harus tetap belajar dengan kondisi seperti ini, masih di masa pandemi, kita tidak bisa berjumpa di dalam kelas untuk belajar, tapi kita masih bisa berjumpa secara online, secara daring. Jadi kita tetap harus semangat belajar. Yang kedua, harus selalu menjaga kesehatan.
Harus menjaga kesehatan. Sekarang itu kasus sakit COVID-nya sedang tinggi. Kalian harus menjaga kesehatan atau menjaga protokol kesehatan dijalankan. Harus memakai masker kalau keluar dari rumah. Kemudian mencuci tangan. Apalagi menjauhkan kerumunan. Tidak berkerumun, jaga jarak, jaga kesehatan. Kemudian makan makanan yang sehat dan bergizi. 4 sehat, 5 sempurna. Baik, selamat berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Pembelajaran hari ini Bu Guru cukupkan terlebih dahulu. Besok kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, kita berdoa bersama. Bu Guru minta tolong pada Mas Farhan untuk memimpin temannya membaca doa. Yuk Mas Farhan. Oke teman-teman, kita berdoa bersama. Alhamdulillahirobbil alamin. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Salam dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.